Sahabat Kristus, selamat jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Lindawati Niman. Apa kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak? Kiranya kita selalu mendapat hikmat dan bimbingan dari Tuhan saja. Hari ini renungan kita akan diambil dari kitab 1 Korintus 2 ayat 9. Mari berdoa bersama-sama sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami masih memiliki Engkau yang memberikan kepada kami terus pengertian dan hikmat-Mu, terutama dari firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan ini memberikan kepada kami semua kekuatan dan motivasi iman untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Inilah 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak yang dikasihi oleh Kristus, pernah mendengar orang berkata, "Berapa lama lagi saya harus menunggu dengan sabar?" Atau, "Kesabaran saya kan ada batasnya." Kelihatannya kalimat itu berarti sebenarnya bahwa ia sedang menunjukkan bahwa ia sudah tidak bersabar lagi. Tetapi saudara-saudaraku, seolah-olah itu menunjukkan bahwa sebenarnya ia sabar. Tapi sebenarnya ia mau berkata juga bahwa ia sudah tak sabar lagi. Hal ini disebabkan karena ia mungkin memang telah menunggu demikian lama. Ataukah ia telah membiasakan dirinya menjadi tak sabar lagi? Mungkin memang ada hal-hal yang segera membutuhkan kesigapan kita segera. Ya kan? Jadi sabar di sini berarti menunda. Sehingga ia harus mengesampingkan kesabarannya. Namun seringkali ada banyak keadaan yang justru menuntut kita untuk bersabar, kan? Bersabar pada pertumbuhan seorang anak misalnya yang masih saja melakukan kesalahan. Dan justru dalam keadaan itu kita diminta untuk bersabar pada keadaan itu, bersabar pada pertumbuhan seorang anak yang masih saja melakukan kesalahan ini. Misalnya dengan cara bahwa kita mengasihinya. Jadi bersabar adalah sebuah cara kita mengasihinya. Bahwa kita tak akan berputus asa mendidiknya terus dengan kasih. Dan bersamaan dengan itu, saudara-saudaraku, kita percaya juga atau waktu kita mendidik itu sebenarnya kita sedang memiliki pengharapan bahwa kesabaran kita terhadap anak-anak kita tidak akan sia-sia. Atau yang lain misalnya kesabaran seorang suami atau seorang istri yang bekerja keras karena ia tahu bahwa jerih payahnya dapat berguna bagi keluarganya dan berguna bagi
kerajaan Tuhan. Kesabaran seorang istri atau suami yang mengurus rumah setiap hari tak jemu-jemunya adalah sikap perbuatan yang dipenuhi kesabaran. Karena ia tahu bahwa ada harapan dari yang ia kerjakan. Yang ia kerjakan itu tidak ada yang sia-sia. Kesabaran para pelayan Tuhan misalnya juga di gereja kita ya. Misalnya adalah itu sebuah bentuk harapan, sebuah bentuk kesabaran yang dikerjakan dengan harapan dan dengan kesetiaan. Walau kemudian dalam pelayanan itu ia berjumpa dengan berbagai tantangan. Dan tak jemu-jemu juga dalam kesabaran itu ia berusaha membawa perbaikan atau perubahan. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang tidak mau dikuasai oleh kekecewaan, kemarahan, kesedihan ketika suatu terjadi. Ketika sesuatu yang terjadi itu terjadi tidak sebagaimana yang ia harapkan. Ia bisa kecewa, namun ia menempuh jalan yang baik, jalan yang seharusnya, jalan yang benar. Seperti yang memang seharusnya ia lakukan dengan apa? Dengan tenang. Jadi saudara-saudaraku, mereka yang sabar itu bukan berarti tak bisa kecewa ya, dan tak bisa marah ya. Cuma mereka tidak mengumbar kekecewaan dan kemarahannya itu lalu mengadu ke sana kemari dan sebagainya, mengadu domba juga lagi, tidak. Namun memilih untuk tetap dikuasai oleh ketenangan dan kekuatan dari Tuhan. Kata firman Tuhan tadi, seorang yang penyabar walau tak melihat, tak mendengar seperti keinginan atau nilai yang dipegangnya, atau yang dipercayainya, atau yang diketahuinya. Namun iman dan pengharapannya itu ia sandarkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai segalanya dan menyediakannya dengan rupa yang tak terduga. Bahkan bisa dalam bentuk yang tak pernah dibayangkan hatinya, atau tidak sama wujudnya dengan keinginannya. Dalam upaya memilih untuk menjadi sabar itu, saudara-saudaraku, mereka sedang membentuk diri atau melatih diri dengan kesabarannya untuk dapat tetap berjalan sesuai dengan kehendaknya. Lalu menghindarkan diri dari menuduh terus dan menjadi pemicu ketidaksabaran bagi dirinya sendiri terutama. Ia menghindarkan diri dari mau menang sendiri, orang-orang yang sedang melatih diri ini ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak. Menghindarkan diri dari maunya sendiri, menangnya sendiri, yang memicu kemudian kan persengkongkolan. Ini kan jadi lawan dari persekutuan ya dalam kehidupan Kristen. Kalau persekutuan itu kita bisa menerima perbedaan, tetapi dalam persekongkolan yang terjadi adalah kita menolak bergabung dengan mereka yang berbeda dan memusuhi mereka karena jadi merasa bahwa kalah diri sendiri terus melulu itu nggak enak, nggak suka, dia merasa kalah. Kalau kalah mutung. Nah, melatih kesabaran itulah yang kita mau lakukan dalam kehidupan Kristen kita. Karena memang kita tidak mungkin dalam persekutuan itu sama dengan semua orang. Semua orang sama dengan kita. Tidak mungkin.
Lagi pula kesabaran itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak adalah salah satu wujud dari buah roh, kan kata Galatia 5 ayat 22. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak, marilah kita mengembangkan sikap dan melatih diri untuk hidup yang dipenuhi kesabaran. Kesabaran dalam melayani, kesabaran dalam menolong, kesabaran dalam memberi, juga kesabaran dalam menjalani kehidupan yang berjalan tak seperti yang kita kehendaki. Semua kesabaran ini kita bentuk dalam diri kita, karena kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup memberi, yang sanggup menolong, yang sanggup berbuat sesuatu untuk kita jauh melampaui apa yang kita pikirkan, jauh melampaui apa yang kita ketahui, jauh melampaui apa yang kita dengar dan apa yang kita rasakan. Tuhan tahu memberi, melindungi, dan menopang dengan caranya, dengan segala yang terbaik bagi kita. Bagi kita yang selalu mengasihi Dia. Amin. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah kami dipenuhi oleh kesabaran kami karena didasari oleh cinta kasih kami pertama kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada kami di tengah-tengah berbagai macam tantangan kehidupan kami. Berikanlah kami kesabaran yang dari Tuhan. Berikanlah kami keyakinan iman dan cinta yang besar kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami semua yang sedang membutuhkan kesabaran sedemikian rupa. Kasih-Mu merangkul dan memelihara mereka. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, sumber kekuatan, sumber kesabaran kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian dan saya yang mau selalu mengasihi Dia. Penuhilah, latihlah diri kita dengan kesabaran. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.